Di sini Ibu Sri udah patah semangat. Kalau kata bahasa kita mungkin pasrah lah. Pasrah. Akhirnya di tengah kepasarannya ini dengan kondisi suaminya semakin menurun, semakin menurun, sampai di suatu hari suaminya Ibu Sri meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Cayul dan Gorky Warso. Dalam kesempatan kali ini gue akan membawakan satu kisah cerita yang dikirimkan oleh narasumber yang bernama Ibu Sri yang tinggal di daerah Ponorogo. Buat teman-teman yang selama ini telah mendukung channel kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang melimpah. Buat teman-teman Lembah yang Sunyi, dimanapun kalian berada, apabila kalian punya kisah-kisah horor atau misteri, boleh kalian kirim Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja biar Bang Dayul yang akan menceritakan kisah-kisahnya secara lengkap. Oke, kali ini gue akan membagikan kisah dari Ibu Sri tadi ya, yang tinggal di kota Ponorogo. Jadi kejadian ini dialami oleh Ibu Sri sekitar 10 tahun yang lalu nih Bang. Tepatnya itu kalau nggak salah sekitar 2013 ya. 2013. Jadi Ibu Sri ini seorang pedagang sayur nih di salah satu kota, di salah satu pasar tradisional di kota Ponorogo tadi. Nah, Ibu Sri ini udah berumah tangga nih Bang, udah mempunyai suami dan dikaruniai 2 orang anak yang udah dewasa, udah remaja lah ya, remaja gitu. Seperti biasa nih aktivitas Ibu Sri beserta suami ini kalau pagi nih ke pasar, kalau udah menjelang siang dagangannya habis, mereka pulang, dan itu aktivitas dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, sampai salah satu anaknya Ibu Sri ini, jadi anaknya 2 nih Bang, yang pertama laki, yang kedua perempuan. Jadi anak perempuannya ini mendapatkan jodoh nih. Jadi ceritanya nih Ibu Sri ini ingin melangsungkan suatu pernikahan untuk anaknya itu, yang perempuan nih nikah. Setelah pertemuan keluarga, akhirnya mereka melangsungkan lah, menentukan tanggal. Biasanya kalau orang nikah menentukan tanggal gitu itu. Sampai pada tanggalnya ditentukan, akhirnya menikah lah. Diadakanlah pesta yang meriah, mewah, yang meriah lah. Diundang sanak famili semua. Kalau bahasa kata ini berbagi bahagia lah rasanya gitu. Nah, setelah menikah nih, anaknya Ibu Sri ini beserta suaminya itu dia kontrak nih Bang. Jadi nggak tinggal di rumah Ibu Sri lagi. Nggak bareng sama Ibu Sri lah. Nggak tinggal di rumah Ibu Sri nih. Jadi dia kontrak. Nah, aktivitas Ibu Sri tetap seperti biasa. Ya kalau pagi tetap ke pasar menjajakan dagangannya yang sayur mayur tadi ya. Gitu. Nah, sampai suatu ketika suami dari Ibu Sri ini mendadak sakit. Gitu. Jadi sehabis dari pasar siang hari sekitar jam 10 pagi, mendadak suaminya Ibu Sri ini mengeluhkan perutnya itu sakit. Nah, pikir Ibu Sri mungkin karena masuk angin, karena kan biasanya kan faktor usia juga nih. Iya, betul. Pagi sekitar jam 2 atau jam 3 malam dia harus ke pasar. Jam 3 pagi dia harus ke pasar, harus membereskan jualannya dan sayur mayur. Apalagi yang udah lumayan cukup tua ya. Jadi rentan lah Bang ya, angin malam gitu. Benar Bang. Sakit lah perutnya si suaminya Ibu Sri. Nah,
diberikanlah obat sama Ibu Sri, obat sakit perut. Iya. Pikiran Ibu Sri mungkin karena masuk angin atau telat makan Iya. gitu kasarnya. Tapi setelah minum obat, kondisi ini bukan yang membaik, Makin memburuk gitu bang. makin memburuk. Akhirnya dengan amat terpaksa di sore hari dibawalah suaminya Ibu Sri ini ke rumah sakit. Oh, rumah sakit. Ke rumah sakit. Tuh, dicek sama dokter. Keluhannya nih. Iya. Nah, tapi herannya begitu dicek sama dokter itu didiagnosa ya maksudnya. Dokter itu menyatakan kalau badannya suaminya Ibu Sri ini baik-baik aja. Normal lah semua ya. Normal. Tapi tetap dirasain sakit, berbeda lah maksudnya Iya, gitu lah. benar-benar. Kok bisa dokter dianalisis sama dokter atau didiagnosa sama dokter Normal. tapi kondisinya sakit. Dokter pun bingung sebenarnya. Ya akhirnya si dokter menyarankan coba gitu Iya. dicari atau mungkin punya saudara atau kenalan yang mengerti gitu kan. Iya. Nah, Ibu Sri ini nggak habis pikir sebenarnya. Pikiran Ibu Sri ini sakit biasa. Nah, akhirnya pulang di malam hari, kondisi dari suaminya Ibu Sri ini itu tambah memburuk. Jadi perutnya itu semakin membuncit. Oh. Membengkak lah bang ya. Iya. Dan suaminya Ibu Sri ini udah ibarat orang tuh udah mengerang lah, kesakitan lah rasanya. Dan itu bikin Ibu Sri ini panik. Nah, kabar suaminya Ibu Sri ini sakit itu diketahui anaknya, jadi dikabarkan ke anaknya yang perempuan ini. Yang perempuan. Nah, akhirnya datanglah anaknya Ibu Sri ini yang perempuan yang sudah menikah ini datanglah ke rumah. Nah, ternyata suami dari anaknya Ibu Sri ini itu mempunyai indera keenam, Bang. Berarti bisa melihat lah ya. Bisa melihat keadaan dari kondisi mertuanya yang laki. Iya. Yang dia bicara sama ibu mertuanya nih, sama mamanya lah ini kan masih ibu sendiri ya. Kalau mertua tetap ibu lah ya. Iya betul. Dia bilang, Bu, kayaknya bapak sakit nggak normal deh. Nah ini udah 2 orang nih ngomong nih. Yang pertama dokter di rumah sakit, yang kedua mantunya. Nah, Ibu Sri ini nggak habis pikir. Apa bener Le, kata gitu kan? Kata Ibu Sri ini. Bener Bu. Kamu tahu dari mana? Nah cerita. Aku ini bisa lihat Bu, bisa lihat hal-hal yang seperti itu dari kecil. Bapak itu ada orang jahat yang mau nyakitin Bapak. Itu. Kamu bisa Le, kata gitu kan? Aku nggak bisa, nggak nyampe ke situ Bu. Gimana kalau kita cari orang yang ngerti? Kata si mantunya nih, suami dari anaknya. Akhirnya sepakat nih Bang, carilah orang yang ngerti. Gitu kan. Ternyata sebelum berangkat, kabar sakitnya suaminya Ibu Sri ini itu sampai ke telinga salah satu teman dari suaminya. Gitu. Jadi teman suaminya ini tahu kalau kabarnya suaminya Ibu Sri ini sakit. Datanglah kawan dari suaminya Ibu Sri ini. Onopo, ada apa? Ini Mas katanya, pojokku sakit. Wah ini dibikin orang gini. Akhirnya teman dari suaminya ini menganjurkan kalau suaminya Ibu Sri ini dibawa ke salah satu kenalan dari teman suaminya ini. Nah ini nurut lah, ya kan? Ya udah Mas, yuk bawa pojokku ke tempat kenalanmu, gitu kan? Berangkatlah mereka. Jadi kayak paranormal lah mungkin ya, gitu ya. Diobati. Dia bilang, oh ini orang jahat, gini-gini, ya udah nanti tak ini, gitu kan? Udah selesai itu baik lah. Sembuh. Bukannya sembuh total ya? Agak membaik sedikit. Pulanglah ke rumah. Sampai di rumah Bang, itu mendadak sakit lagi. Kambuh lagi. Dan itu bukan perut aja.
sampai kepala itu seperti ditusuk-tusuk. Malah menambah ya. Malah nambah. Iya. Malah nambah. Akhirnya Bu Sri ini bingung. Nah, ditelepon lah salah satu kawan dari Iya. suaminya tadi. Mas, kok suamiku kok sampai di rumah kok malah tambah parah ya? Gitu. Oh, yang benar katanya gitu. Iya Mas, benar. Kalau nggak percaya Mas kemari aja ke rumah. Aku minta tolong. Datanglah ke rumah. Wah, ini dukunnya hebat nih. Gitu kan? Iya. Ya udah, gini aja. Besok pagi-pagi aku bawa lagi kenalan aku. Berarti beda nih para iya. beda orang lagi nih. Iya. Beda paranormal mungkin. Iya. Tak bawa ke kenalan aku lagi. Oh iya Mas. Oke, sampai pagi. Iya. Akhirnya mereka berangkat. Sama anaknya yang perempuan beserta suaminya nih, menantunya sama Ibu Sri dan suami sama salah satu kawan yang tadi. Berangkat kenalan kawannya nih. Paranormal juga. Wah, ini mah dibilang ini apa, ada orang yang jahat ini nyantet kasar gitu. Ya. Tapi santetnya ini dukunnya hebat ini. Akhirnya Ibu Sri ngomong gini, itu gimana ya, Bah? Aku kudu piye gitu pasti gitu. Iya. Harus bagaimana? Ya, akhirnya paranormal itu menyarankan, ya udah gini aja, kasihlah tuh apa namanya air garam dan gitu dikasih di sedikit ada bacaannya dengan maksud tertentu. Nah, sembuh Bang, bukannya sembuh masih mendingan. Iya, mendingan lah. Bukannya kan mendingan. Sakit yang dirasain tuh mendingan. Pulang lah. Ya kan? Itu pagi sampai siang, sore harinya menjelang maghrib itu kambuh lagi. Dan itu makin hebat Bang, kakinya ini nggak bisa jalan. Oh, makin parah ya? Makin parah. Kira Ibu Sri ini mencoba dengan caranya sendiri mencari. Jadi ada seorang kiai, dia datanglah ke seorang kiai. Mungkin pikirannya Ibu Sri mungkin pakai jalur agama bisa. Tadi kan pakai jalur perdukunan apa. Cobalah ke kiai. Udah mati. Wah, ini suamimu ada orang guna-guna. Ada versinya kiai ini pakai, ada yang bilang pakai ada yang bilang pakai tali pocong lah. Namanya si Bu Sri ini kan awam Bang, kagak paham hal demikian. Gitu kasarnya. Ya dia cuma bisa, oh gitu ya Pak, gitu kan. Terus aku mesti bagaimana? Tolong Pak, suamiku, kayak gitu kan. Ya udah gampang gini. Sekarang siapin aja. Ya maaf ya Bang ya. Maharnya. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu, Ibu Sri nggak bisa berbuat apa. Ya dia menyediakan apa yang diminta. Iya. Dengan sejumlah uang. Ya udah nih Pak, tapi suamiku sembuh kan Pak. Insya Allah sembuh Pak. Udah, boleh. Dan itu sampai rumah Bang. Sampai rumah. Itu penyakit itu tambah hebat nih. Malah makin parah ya? Makin parah gitu. Sampai akhirnya nih Ibu Sri ini udah mencoba ke beberapa orang dan habis uangnya ini untuk berobat suaminya. Rekomendasi tetangga, rekomendasi kawan, sudah dicoba sama Ibu Sri ini. Puluhan orang. Dan uang tuh hampir puluhan juta habis untuk berobat suaminya. Di sini Ibu Sri ngerasa nih menderita banget. Dia sudah mulai jarang ke pasar. Sementara dia harus melunasi utang-utangnya. Itu utang-utang di pasar ya maksudnya. Gitu kan. Utang bank, terus dia juga memikirkan sakit suaminya. Di sini Ibu Sri udah patah semangat. Kalau kata bahasa kita mungkin pasrah. Akhirnya di tengah kepasarannya ini dengan kondisi suami yang semakin menurun, sampai di suatu hari suaminya Ibu Sri
meninggal dunia. Nangis Ibu Sri. Karena Ibu Sri itu sayang banget sama suami. Sayang banget sama suami. Karena menurut Ibu Sri, sosok suaminya ini sosok suami yang sangat perhatian, sangat sayang, sangat cinta sama keluarga. Pokoknya suami yang benar-benar teladan lah. Gitu. Yeah. Di sini Ibu Sri harus menerima kenyataan pahit karena ditinggal oleh suami. Dia merasa tidak ikhlas. Nah, akhirnya di hari itu dimakamkanlah jenazahnya suaminya Ibu Sri. Anak-anak dari Ibu Sri nangis. Saudara-saudara yang memang tahu kalau suaminya Ibu Sri ini dengan sakit yang menderita ini harus merenggang nyawa, semuanya menangis. Semuanya penuh dengan kesedihan. Dimakamkan hari itu dengan jenazah suaminya Ibu Sri. Setelah dimakamkan, hari demi hari Ibu Sri ini murung, Bang. Murung. Iya. Kalau bahasa kata nih, separuh nyawa seperti hilang. Nah, akhirnya anak-anak nih melihat keadaan atau kondisi dari Ibu Sri, ibu mereka lah ya. Mensupport, memberikan semangat. Kalau hidup harus terus berjalan. Akhirnya dengan support anak-anak, Ibu Sri ini mulai nih bangkit lagi. Dia harus Harus single lah. Single. Ibu Sri sekarang menjadi seorang janda. Jujur aja Bang, Ibu Sri ini walaupun punya anak 2, untuk ukuran umur yang lumayan 40 mau ke 50 lah ya, itu masih cantik Bang. Masih cantik Bang. Nah, dengan status Ibu Sri yang menjadi janda ini, itu ternyata menarik para hidup pulang di pasar ini. Oh iya. Mereka tuh berlomba-lomba bagaimana caranya mendapatkan Ibu Sri. Gitu. Sampai suatu ketika Ibu Sri ini mengalami sakit. Sakitnya karuan nih Bang, sakitnya. Entar kaki rasa pegel sebelah kiri, entar hilang, entar pindah ke perut, entar perut hilang pindah ke kepala. Jadi sakit yang aneh. Dan ini membuat trauma Ibu Sri karena Ibu Sri takut kalau apa yang dialami ini itu sama dengan kejadian suaminya. Ya. Karena jujur aja sampai detik itu Ibu Sri nggak tahu siapa orang yang jahat sama suaminya. Gitu. Nah, di tengah sakitnya Ibu Sri ini masih coba ke pasar nih, Bang. Karena dia harus aktivitas harus membayar cicilan hutangnya di bank, dan semua itu ditanggung sendiri. Dan itu nggak kecil Bang, gede. Gitu. Ntar kalau sehat, ntar dia tiba-tiba sakit. Jadi aneh Bang. Aneh ya. Mendadak sakit, mendadak ntar hilang, ntar sehat lagi. Jadi kondisi ini kadang-kadang Ibu Sri ini nggak kuat juga. Nggak kuat. Dia coba kalau bahasa kita mencoba ikhtiar lah ya nih, ke orang-orang yang mengerti. Orang begitu dia tuh ikhtiar ke orang yang ngerti adalah salah satu gitu ya. Dia datang ke tempat orang yang paham gitu ya. Ya orang yang paham ini bilang nih, misalnya orang pintar atau paranormal itu bilang,
kalau Ibu Sri ini terkena pelet. Jadi peletnya ini nggak tahu ya, maksudnya gue juga nggak tahu nih Son. Ki Warso, berapa banyak jenis peletnya nggak tahu nih. Apa yang menyakiti, apa yang terngiang-ngiang, atau yang teringat, terbayang-bayang gitu kan. Biasanya kan kalau pelet kan biasa terbayang-bayang gitu kan. Nah ini akhirnya kondisinya Ibu Sri ini si mantu ini tahu nih Bang. Dia bilang nih sama si Ibu Sri, mamanya ya maksudnya. Oh itu ada yang iseng sama ibu gitu. Iya Le, gitu. Aku juga tahu, aku udah berobat sama orang yang emang mereka bilang katanya aku ada yang ini. Terus gimana? Ya aku udah berobat, sembuh, tapi besok begitu lagi, kambuh lagi, besok begitu lagi, kasar gitu kan. Aku capek Le, gitu kan. Dan nah sampai ini Bang, suatu ketika mantunya ya itu bermimpi Bang, kalau di dalam mimpinya ada sosok anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit dari ibunya ini, maksudnya mertuanya. Iya. Gitu. Dan itu diceritakan ke mertuanya, ke Bu Sri. Ibu Sri. Iya. Aku malam mimpi. Siapa Le? Gitu. Di dalam mimpiku itu ada anak muda, katanya gitu. Ini anak muda ini yang bisa menyembuhkan penyakit ibu. Gak mukanya kamu apa? Aku apa bu mukanya? Cuman itu kan mimpi. Apakah emang sosok itu, orang itu ada di kehidupan nyata? Iya. Udah. Nah, kondisi Ibu Sri ini Bang, itu jadi Ibu Sri kan di pasar kan punya kawan ya. Iya. Ya, Ibu Sri tukang sayur biasanya ada kawannya tukang apa? Iya. Tukang daging, apa tukang ayam, apa tukang gorengan, apa tukang kopi. Iya. Jadi ada salah satu tukangnya temannya Ibu Sri ini, itu kalau nggak salah itu tukang tempe atau tukang apa gitu ya. Itu menanyakan perihal kesehatannya Ibu Sri. Bude gimana? Sehat? Ya beginilah Mas, katanya gitu kan. Nah, kata kawannya ini laki ya. Iya. Kok perhatiin Bude nanti jualan, nanti enggak, nanti jualan, nanti enggak. Iyo Mas, gitu. Badan aku sakit gitu. Oh udah berobat belum ke dokter Bude? Udah Mas, kayak gitu kan. Udah apa aja aku lakoni. Tapi badanku tetap begitu aja, entah sehat tersakit gitu. Aku capek gitu kan. Akhirnya Ibu Sri ini ngomong ke temennya ini, Kak Limas punya kenalan yang bisa atau tahu siapa gitu, tolong Mas gitu kan, infoin saya kasar gitu. Nah, temennya bilang ada Bude gitu kan ya. Coba nanti tak kabari dulu orangnya bisa atau enggak gitu. Oh ya Mas gitu kan. Nanti kabari aku yo kalau misalkan temenmu bisa gitu kan. Yo Bude lah. Nah, di suatu malam nih Bang, tiba-tiba nih Bude ini terbayang salah satu. Jadi ada apa ya? Mungkin orang yang udah cukup tua. Nah, ada salah satu pedagang yang cukup tua. Itu memang dia mata keranjang, hidung belang lah. Kok tiba-tiba Ibu Sri itu kebayang mukanya dia mulu. Dia cerita ke anaknya, kok aku kebayangin Pak De itu ya, gitu kan. Kok aku perasaan pengen banget ketemu sama Pak De itu. Anak-anaknya langsung, anaknya ini yang laki ya. Wah, itu jangan-jangan kena pelet, gitu kan. Oh enggak kok, itu kan masa iya aku kena pelet. Tapi semakin dipendam perasaan itu, semakin menggebu-gebu itu. Semakin ditahan, badannya Ibu Sri itu semakin terasa sakit. Jadi perasaannya, bawaannya itu pengen banget ketemu sama sosok yang ada di pikirannya Ibu Sri tadi.
Sampai satu ketika temennya Ibu Sri yang menanyakan itu, yang pernah menjanjikan itu telepon. Bude, assalamualaikum, salam. Ya mas, kan gitu. Ini ada nih temanku mau, katanya gitu kan. Cuman temanku nggak bisa ke rumah Bude. Bude bisa nggak ke rumahnya? Tak kasih alamat. Yo mas, nggak apa-apa, kasih aja alamatnya. Dikasihlah alamatnya sama temennya Ibu Sri. Bu Sri ini yang di pasar. Kasihlah alamatnya. Berangkatlah temennya Bu Sri ini ke temennya yang di pasar tadi. Yang pasar tadi ya. Jadi, salah satu temennya yang ada di pasar tadi. Jadi kawannya lah, kawan teman. Ya. Berangkatlah setelah dikasih alamat nih. Ibu Sri ini, jadi Ibu Sri ini punya ojek langganan loh. Punya ojek langganan. Berangkat, dia nggak sendiri, ditemenin sama mantunya. Oh, mantu. Yang laki. Iya. Karena yang mantu yang laki ini khawatir, gitu kan. Jadi tak temeni ibu mau ke alamat ini tak temeni, gitu katanya. Aku khawatir sama ibu nanti kenapa-napa di jalan. Ya udah leh, gitu. Ikutlah jadi mereka menyewa 2 ojek nih. Nah, selama perjalanan begitu mau masuk ke salah satu gang menuju alamat yang dituju, Ibu Sri ini mencium bau, bau nih, ditepuklah nih tukang ojek langganan nih. Mas, kamu cium nggak? Kamu nyium bau nggak? Iya Bude, aku nyium apa? Nyium wangi kembang. Oh sama, aku juga nyium bau kembang. Gitu kan? Oh, kenapa ya Bude? Ya aku ora tahu. Ya udah. Iya, lanjutin aja. Gitu jalannya. Sementara nih mantunya di belakang, Bang. Mantunya nggak cium apa-apa. Normal aja. Iya. Sampailah ke tempat yang dituju. Iya. Tempat yang dituju. Nah, kabar kedatangannya Ibu Sri ini sudah dikabarkan sama kawannya yang yang sama-sama pedagang di pasar sama Ibu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Mas ini ya, gitu kan. Oh iya, gitu kan. Ini Bude Sri ya. Iya, sini Bude masuk. Ya Mas. Si mantu ini, jadi si mantu ini kan emang dia punya panca indera, Pak. Iya. Si mantu itu begitu masuk ke rumah, ke kawan dari ini, dari salah satu temennya Bu Sri ini, dia melihat tuh rumah itu kok seperti banyak sosok gitu ya. Nah ada di hatinya mantunya Ibu Sri ini, mungkin bahasa kata mungkin ingin cari tahu sosok-sosok ini. Iya. Cuman ternyata niatan dari mantunya Ibu Sri ini mungkin agak sedikit terlalu pengen tahunya terlalu banget gitu kasar gitu. Sehingga tuh makhluk ini marah. Dan itu disuruh masuk sama si orang-orang pintar kenalannya temennya itu, si orang pintar ini. Itu Mas masuk sini Mas dalam. Itu nggak bisa masuk. Jadi tengkurap aja di depan pintu rumah itu. Kenapa Mas tengkurap itu? Nggak tahu nih Mas, aku apa ya? Akhirnya si orang pintarnya bilang, pasti kamu iseng ya, kayak gitu kan? Iya. Enggak kok, pasti kamu iseng. Gitu kan? Iyo, makanya jangan iseng, kata gitu kan. Wes bangun. Pas dibilang bangun baru bisa bangun. Langsung berdiri. Iya. Masuklah mereka berdua dengan Ibu Sri tadi. Nah setelah masuk nih Bang, entah kenapa Bu Sri begitu ketemu si seorang mengerti ini agama ini. Iya, orang paranormal atau orang pintar tadi nih Bang, kenalan dari temannya Ibu Sri ini. Ibu Sri itu heran kenapa begitu melihat mukanya Ibu Sri itu menangis Bang. Menangis sesegukan. Si orang pintar ini cuman diam aja. Cuman di hatinya, mungkin nggak tahu ya, di hatinya orang kan kita nggak tahu. Iya, benar-benar. Tapi perihal perjalanan hidupnya Ibu Sri ini sudah dikabarkan sama salah satu kawannya Ibu Sri ini. Kalau Ibu Sri ini suaminya meninggal karena diteluh, terus Ibu Sri ini begini-begini. Jadi
ada beban moral si paranormal atau orang pintar tadi, memang orangnya harus ditolong. Nah, yang herannya lagi nih Bang, begitu si mantunya ini ngelihat mukanya si orang pintar tadi yang sebelum tadi dia coba begitu disuruh masuk itu sempat kaget dia. Begitu suruh masuk, ya kan, dia duduk di samping Ibu Sri dan dia ngomong, Bu, mau boleh, ini orang yang di mimpiku Bu. Oh, ini anak muda yang ada di mimpiku Bu, yang bisa yang waktu itu dalam mimpi bisa nyembuhin Ibu. Jadi seolah-olah sudah berjodoh Bang. Iya, berjodoh. Nah, ditanya lah, kenapa Mas? Cerita lah. Jadi gini Mas, katanya, kayak orang pintar. Iya. Aku ya udah beberapa minggu itu, aku mimpi Mas. Mimpi apa? Siapa? Iya. Aku mimpi dalam mimpiku itu ada sosok anak muda yang bisa nyembuhin penyakit ibuku. Oh gitu ya. Terus apa anak? Ya yang aku lihat mukanya Mas itu. Muka Mas itu yang di dalam mimpiku. Ini aku nggak ngomong sembarangan Mas. Itu demi Allah. Si mantu ngomong gitu. Si orang pintar gini, subhanallah. Ya mungkin kita udah berjodoh. Iya. Akhirnya Bu Sri ini dalam keadaan menangis tadi ya. Iya. Dia coba cerita. Seorang cuma kasih nasihat lah. Ya Bu, dia sabar. Begini. Udah nanti aku tolong. Ditolonglah hari itu. Sembuh Bang. Hari itu sembuh. Langsung Bang. Sembuh total. Ditanya Mas ini kenapa Mas? Biasa Bude. Karena udah dengar kabar dari statusnya. Itu di pasar itu banyak orang yang pengen sama Bude. Jadi bukan satu orang aja. Macam-macam cara mereka ingin mendapatkan Bude. Jadi di tubuh Bude itu udah macam-macam sih. Ibarat kata tuh udah banyak lah. Iya. Akhirnya dengan izin Allah hari itu sembuhlah apa yang diderita sama Ibu Sri tadi. Iya. Nah, si mantu nih ngomong, Mas bisa nggak kalau ada waktu main ke rumah kita, maksudnya ke rumah Ibu Sri gitu. Emang kenapa? Tolong Mas, dicek rumahku. Gitu. Kalau ada waktu Mas. Yo insya Allah nanti tak kabari. Ditunggu ya Mas kabarnya. Pulanglah. Iya. Dengan perasaan senang. Wah Mas makasih Mas, alhamdulillah. Gitu. Memang semuanya atas kehendak Allah. Gitu. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Kata si orang pintar tadi paranormal tadi. Yo Mas makasih yo. Pulanglah mereka. Iya. Nah, kira-kira dapat beberapa hari si mantu telepon nih si orang pintar. Mas bisa ke rumah enggak? Itu di malam hari. Kenapa? Iya. Ini Mas, rumahku hawanya orang enak, panas. Bisa nggak Mas ke rumah sekarang? Sekalian dicekin. Oh, ya udah, di Sherlock aja, di Sherlock kalau bahasa kita Sherlock ya. Sherlock ya. Dikasih alamat aja nanti aku datang. Tulis alamat, berangkat ke tempat Ibu Sri. Begitu sampai ke tempat Ibu Sri, sekarang senyum-senyum aja Bang. Senyum aja. Si paranormal ini tahu kalau sang mantu ini bisa lihat. Iya. Mas, maaf ya ngerepotin. Oh, rapopo, nggak apa-apa, katanya gitu kan. Sekalian silaturahmi. Ya Mas. Kenapa emangnya? Ditanya. Ini Mas rumahku. Kamu tahu? Ya kan aku bisa melihat Mas. Oh no Mas, ada rumah, ada ini. Ditunjuklah itu. Iya. Segala pelosok rumah itu. Kalau di kamar ada ini, ada sosok ini. Kalau di dapur ada sosok wanita, di kamar mandi ada sosok pocong, di depan rumah ada anak tubuhnya kerdil tapi mukanya tua, di atas rumah ada sosok
seperti wanita, cuman seperti ular, mukanya mukanya wanita, perempuan, besar gitu kan. Emang kamu nggak bisa? Aku raiso mas, aku raiso. Bilang sebenarnya aku takut mas, bisa melihat itu aku takut. Oh gitu, tolong nggak mas, coba. Nah, dilakukan nih proses pembersihan rumah. Iya. Saya rumah nih, alhamdulillah nih bang. Berhubung dia bisa lihat mantunya, jadi itu si mantu tahu bang, kalau itu sudah pergi atau sudah hilang. Iya. Oh mas, itu mas, oh itu udah mas, itu udah yang sebelah sini mas, ini yo, nih, oh itu udah mas, oh itu bandel mas. Jadi mereka berdua nih kerjasama. Berhubung mantunya punya rumah pun bisa melihat, jadi kan gini bang, kadang-kadang kalau kita bersihin, ada orang gitu ya bisa bersihin rumah gitu katanya, karena mereka awam, dibilangnya yang tadinya ada, dibilang nggak ada, kan nggak tahu yang punya rumah. Benar-benar. Karena berhubung yang punya rumah nih bisa lihat, jadi tahu kasarnya gitu. Iya. Gitu. Nah, setelah proses nih bang semuanya, alhamdulillah nih bang bisa. Cuman si paranormal ini, si orang pintar ini, dia pikir di rumahmu ada tanaman, ada barang yang ditanam di rumahmu, nah, gitu kan. Coba ingat-ingat. Nah, Ibu Sri ini flashback bang, tanaman apa ya? Karena pikiran Ibu Sri ini mungkin tanaman orang gitu kan, yang jahat coba tanam di rumah. Maksudnya tanaman orang, maksudnya enggak. Pokoknya ada barang yang ditanam di sini. Ingat-ingat. Nah, Ibu Sri ingat. Oh dulu pernah, Mas, waktu suamiku masih hidup sakit ya. Iya. Aku pernah berobat ke paranormal atau dukun itu. Aku dikasih benda, disuruh ditanam. Di mana? Di depan. Jadi di depan pintu bang. Itu rumah di depan. Pas di pintu. Nah, astagfirullahaladzim. Harus digali mas, orang usah digali. Akhirnya dicobalah tuh sama orang kita tuh untuk menghilangkan itu. Apa mungkin nggak tahu ya, mungkin ada penyebabnya juga kali. Iya, ada energinya atau apa. Salah satu penyebabnya itu. Nah akhirnya seorang pintar bilang, wah ini rumah sebenarnya karena mungkin pandangan si orang pintar ini melihatnya dalam pandangan yang berbeda ya bang ya. Kan orang awam nggak paham. Benar. Ditanya lah, Bu Bude maaf ya, waktu ibu tempatin ini rumah, ini kondisinya kosong ya tadinya. Iya mas, kosong berapa lama? Sekitar 3 tahun atau 2 tahun kosong baru tak tempati. Waktu nempatin ada prosesnya enggak? Biasanya kalau orang Jawa itu kan ada syukuran, ada apa kasar gitu kan, selamatan gitu. Oh, aku enggak mas. Oh, pantes lama mas. Si orang itu bilang ini banyak, bilang itu kan. Tapi dengan kesabaran si orang pintar ini mencobalah membersihkan. Alhamdulillah nih udah. Oke, kata si orang pintar. Aku sekarang tinggal ke atas yo. Di atas masih ada, di bawah udah di atas. Ke atas lah, sama si mantu nih. Iya. Jadi rumahnya ini bang, rumahnya nggak lantai 2. Jadi rumah itu rumah biasa. Cuman di atasnya itu di depan rumah itu seperti ada balkon gitu. Cor-coran ya, dak gitu. Akhirnya dicoba naik ke atas. Begitu dia naik ke atas bang, itu bener-bener kagetnya bukan main. Begitu sampai di atas, itu dikagetkan dengan perwujudan perempuan yang mukanya hancur di depan si paranormal tadi. Nah si mantu begitu melihat bang, melihat mental ke belakang saking kagetnya. Dengan refleksnya si orang pintar ini, si paranormal tadi, dengan refleksnya itu, dia mengeluarkan, nggak tahu ya mungkin amalan apa. Dan itu dengan satu pukulan itu mental itu. Dan itu dilihat, dan ternyata itu salah satu perwujudan perempuan yang tadi dibilang itu seperti ekor ular. Dan itu langsung pergi. Nah di situ dilakukan lagi proses pembersihan lagi di atas itu. Selesai, turunlah si paranormal tadi sama si sang mantu tadi. Turun lah. Sementara Budi, anaknya yang perempuan, yang laki dan beserta saudara-saudara lain itu sedang menunggu di bawah.
Itu. Sampailah duduk ke bawah, duduklah nih. Iya. Begitu baru duduk, ya kan? Itu mendadak si paranormal ini itu ngomong ke si mantu, wah ini gak beres. Kenapa mas? Iya. Kata si mantu, ini gak beres, badanku dingin ini. Jadi badannya tuh dingin mas. Iya. Nih, Berubah. kiwas loh. Iya. Seperti apa kalau misalkan apa yang buat minum es? Oh, freezer box. Freezer box. Hmm. Kalau kita masuk ke freezer box itu dinginnya semua. Itu dingin semua sekujur badan. Si orang namanya. Iya. Wah, dia orang beres. Izinlah sama si Basri tadi. Iya. Oke, aku boleh pinjam sejadah. Wah, boleh mas, silakan. Sekalian aku pinjam tempatnya. Oh silakan mas. Ke dalam lah dia. Iya. Digelar sejadah. Dicoba, kalau bahasa kita menghening cipta kalau Iya. bahasa gitu kan. Mencari tahu dia. Energi dari mana ini? Setelah dia tahu energi ini itu datang dari mana, Iya. selesai proses itu dia keluar lagi man. Karena mereka semua nunggu di depan teras. Iya. Di teras rumah yang ya rapi ya, ubin gitu kan. Keluarlah si orang pintar ini ke teras tadi. Dan itu bicara sama Ibu Sri. Ini nggak bisa diselesaikan dengan jalur apapun. Nah, akhirnya orang pintar ini ngomong. Orang pintar ini, Iya. kalau dia tidak mau minta maaf kemari, saya tidak tanggung. Oh. Dengan muka yang serius. Iya, dengan muka yang serius. Ibu Sri ini bingung. Sopo mas? Diceritain lah sama si namanya. Jadi gini mas. Jadi itu waktu hening tadi, Iya. si orang pintarnya melihat bang. Jadi kondisi waktu suaminya masih hidup sampai waktu suaminya sakit sampai suaminya meninggal. Itu loh. Iya. Diceritain. Kalau suaminya itu sakit itu ada salah satu kawannya yang nggak suka sama dia. Jadi bukan orang pasar, bukan di pasar. Bukan di pasar. Bukan di pasar, Berarti di luar pasar lah ya. di luar, di tetangga. Oh, tetangga. Ada nggak suka. Dan orang itu yang maksudnya kalau yang mengajak berobat, Oh, yang ngajak berobat itu, Bang. yang banyak berobat itu ternyata tujuannya itu ngajak berobat ke salah satu paranormal sebenarnya bukan diobatin, ditambahin. Oh, iya. Jadi ada beberapa paranormal dukun itu kan rekomend dari salah satu teman dari suaminya Bu Desri ini. Iya. Itu sebenarnya bukan diobatin, jadi nambahin. Makanya kepala sempat sakit, kakinya. Ngobatin. Sampai akhirnya meninggal. Suaminya Desri. Diceritakan itu sama si orang pintar ini. Gitu. Kaget bukan main. Ibu saya kaget bukan main. Yang benar mas. Silakan percaya boleh, nggak percaya nggak silakan. Tapi itu yang aku lihat Budi. Begitu. Aku tadi minta sejadah izin ke dalam, badanku itu dingin Budi. Jadi dukun-dukun itu nggak senang aku bersihin rumah, aku bersihin semuanya. Karena itu pasangan mereka semua. Yang ingin ngelihat Budi itu hancur. Terus itu cuma di stop aja. Terus biar mas, udah tak beres itu. Pokoknya kalau dia pengen hidup, dia datang kemari, dia minta maaf kemari. Maksudnya minta maaf sama Budi, itu obatnya. Saya nggak tanggung selebihnya. Sudah selesai, pulanglah. Paranormal ini. Dapat jeda 2 hari, si mantu telepon lagi. Si mantu itu cari tahu tentang sosok ini, diceritakan sama ibunya sendiri, Ibu Sri ini ceritakan ke mantu ini kalau orangnya ini. Nah si mantu ini ngerasa mungkin dia harus cari tahu. Ternyata begitu cari tahu, orang yang tadi pernah jahat, yang salah satu teman dari suaminya Bu Sri ini, itu mendadak sakit semua. Maaf ya, sampai stroke nggak bisa tuh. Jadi maaf ya, dia punya badan tuh, mulut tuh menyeng. Iya. Stroke menyeng. Iya. Coba berobat, dengar kabar ya, mereka berobat nggak sembuh-sembuh, dipanggil orang pintar, panggil kiai nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya orang itu datang ke rumahnya Ibu Sri dan meminta maaf sama Ibu Sri.
Nah kejadian itu ditelepon lah, dikabarkan lah ke si orang itu. Mas, Nur, orangnya datang minta maaf. Jadi ada 3 orang dukun itu, salah satunya mati. Salah satunya? Temannya suaminya ini itu udah kondisi udah parah banget. Akhirnya dia minta maaf. Mungkin atas saran. Iya, atas saran. Orang yang paham juga, ini obatnya nggak ada mungkin gitu ya. Iya. Obatnya cuma minta maaf sama si Ibu Sri. Ibu Sri. Mungkin ikuti sarannya, dia datang dengan perasaan malu tadi. Nangis dia minta maaf. Ibu Sri sebelum kejadian itu datang nih, kejadian orang ini datang, si Paranabu ini lo bilang, pokoknya lo kau ikhlas sih semua, maafin semua. Iya. Biar bagaimanapun itu jadi pelajaran. Datanglah orang tadi, kan gitu kan, dikabarin lah nih sama si orang pintar tadi. Iya. Yo iya harus ke sana lah. Masa harus ke tempat Bu Sri? Kalau enggak ya nyawanya hilang mas. Hilang. Berbalik pada si pembuat. Iya, pembuat. Oh gitu ya mas. Iya. Terus piye? Ibumu sehat? Sehat mas, apik mas. Rumah gimana? Alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Ya wis. Rawat ibumu baik-baik. Pesan paranormal itu. Rawat ibumu baik-baik. Jangan sampai kayak gitu lagi. Kalau ada apa-apa kabari. Kata si paranormal. Di kejadian ini nih bang, itu sangat nggak bisa masuk akal di pikirannya Ibu Sri. Iya. Jadi misteri kematian suaminya baru ketahui ya. Iya. Setelah beberapa tahun. Setelah beberapa tahun kejadian setelah suaminya meninggal. Karena Ibu Sri cukup lama menjanda. Sekitar 4 atau 5 tahun menjanda. Itu Bu Sri itu nggak habis pikir. Baru tahu rahasia ini dari si paranormal tadi menjelaskan. Teman si paranormal tahu ini psikologinya Bu Sri ini, dia membangun psikologinya dengan kata-kata yang positif. Nah, contohnya misalnya banyak-banyak berdoa, banyak istighfar, syukuri. Supaya ini jadi satu pengalaman berharga lah. Gitu. Nah, sampai cerita ini dikirimkan nih bang ke Ibu Sri, ke Lembayung Sunyi maksudnya. Lembayung Sunyi ya. Ibu Sri ini menceritakannya ke Lembayung Sunyi. Ibu Sri ini sekarang ini udah menikah lagi, udah mendapatkan suami yang baru yang cukup bertanggung jawab, juga peduli juga sama keluarga juga. Seperti harapannya Ibu Sri, dia ingin dapat suami yang minimal seperti suaminya yang dulu. Iya. Nah, ternyata Allah mengabulkan doanya Ibu Sri. Karena mungkin karena kesabaran Ibu Sri ini, jadi Allah memberikan jodoh yang terbaik lagi. Betul, Bang. Sebagai pengganti dari suaminya yang Bang. Dulu. Sampai detik ini Ibu Sri dalam hidupnya bahagia gitu. Dan itu doang nih yang bisa gue ceritain deh. Dari kisahnya Ibu Sri yang tinggal di mana? Di kota Ponorogo. Itu bang. Waduh. Gila ini bang. Gila ya. Kisah dari Ibu Sri tadi ini luar biasa. Boleh kita ambil dari pelajaran Ibu Sri ini, ya kan? Ada hikmahnya lah ya. Ada hikmahnya lah. Tapi lu sehat kan? Alhamdulillah gue sehat bang. Kalau sehat. Alhamdulillah sehat dulu aja ya. Nah, itu lah. Perkara yang belakangan tadi dulu dah. Ya. Nah, kan begitu bang. Benar. Iya. Akhir kata dari gua, tetap berpikir positif, syukuri nikmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Iya. Akhir kata dari gua berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.